Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Novita Dewi, NIM 2019-53-130. Nah, kali ini saya akan memaparkan materi tentang COVID, yaitu Control Objective for Information and Related Technology pada pertemuan 5. COVID dirancang sebagai alat penguasaan IT yang membantu dalam pemahaman dan manage risiko, manfaat serta evaluasi yang berhubungan dengan IT. COVID merupakan kerangka panduan tata kelola TI dan atau sebagai toolset pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani GAP antara kebutuhan dan bagaimana teknik pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut. COVID memungkinkan pengembangan kebijakan yang jelas dan sangat baik digunakan untuk IT control seluruh organisasi, membantu meningkatkan kualitas dan nilai proses, menyederhanakan pelaksanaan alur proses sebuah organisasi dari sisi penerapan IT. COVID berorientasi proses. Secara praktis, COVID dijadikan suatu standar panduan untuk membantu mengelola suatu organisasi mencapai tujuannya dengan manfaat TI. COVID memberikan panduan kerangka kerja yang bisa mengendalikan semua kegiatan organisasi secara detail dan jelas, sehingga dapat membantu memudahkan pengambilan keputusan di level top dalam organisasi. Kemudian siapakah pengguna COVID? COVID digunakan secara umum oleh orang yang memiliki tanggung jawab utama dalam alur proses organisasi, yang organisasinya sangat bergantung pada kualitas, kehandalan, dan penguasaan teknologi informasi. Sejarah COVID pada tahun 1996 dikeluarkan dan disusun oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari ISECA atau Information System Audit and Control Association. Ada 5 versi COVID yang sudah diterbitkan. Yang versi pertama diterbitkan pada tahun 1996, yang kedua tahun 1998, kemudian versi yang ke-3.0 di tahun 2000, versi COVID 4.0 tahun 2005, COVID 4.1 tahun 2007, dan COVID versi 5 tahun 2011. Visi COVID ini sebagai model untuk penguasaan IT, kemudian misinya melakukan penelitian, pengembangan, publikasi, dan promosi terhadap kontrol objektif dari teknologi informasi yang secara umum diterima di lingkungan internasional untuk pemakaian sehari-hari, manajer, dan auditor. COVID Framework. Di IT Research ini terdapat data, kemudian information system, teknologi, fasilitas, kemudian human resource. Kemudian pada IT Process terdapat plan and organizer atau perencana dan orang, kemudian pengadaan dan implementasi, kemudian pengantara dan dukungan, dan yang terakhir pengawasan dan evaluasi. Kemudian di Business Requirement ada effectiveness atau efektivitas, kemudian efisiensi, rahasia, integritas, availability atau ketersediaan, pemenuhan, dan yang terakhir kehandalan informasi. Kemudian di COVID Framework bagian IT Research ada data, kemudian information system, teknologi, fasilitas, human resource. Kemudian yang di proses IT Process ada planning and organization, acquisition dan implementation, delivery dan support, kemudian monitoring. Terus apa yang stakeholder harapkan dari IT, dari Business Requirement itu ada effectiveness, efisiensi, confidentiality, integrity, availability, compliance, kemudian informational reliability. Kemudian bagaimana IT diorganisasikan untuk bereaksi terhadap suatu kebutuhan termasuk dalam IT proses yang terdapat planning dan organization, acquisition dan implementation, delivery
dan support, kemudian monitoring. Dan yang tersedia dalam sumber daya IT itu ada IT research yang berupa data, kemudian information system, teknologi, fasilitas, dan human research. Kopi terdiri dari 4 domain, ada planning and organization, acquisition and implementation, kemudian delivery dan support, dan yang terakhir ada monitoring dan evaluation. COVID framework atau IT process pada plan and organis atau perencanaan dan perorganisasian. Terdapat topik yaitu strategi dan taktik merencanakan visi, organisasi, and infrastruktur yang di dalamnya terdapat pertanyaan seperti apakah IT dan strategi bisnis sudah ditetapkan, kemudian apakah perusahaan sudah menggunakan secara maksimum sumber dayanya, kemudian apakah semua orang di dalam sudah memahami sasaran IT, kemudian apakah resiko IT sudah dipahami dan diatur, dan apakah mutu sistem IT sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis. Nah, untuk topik pada pengadaan dan implementasi ini ada IT solution dan perubahan dan pemeliharaan. Nah, di dalamnya terdapat pertanyaan apakah proyek baru dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan bisnis, kemudian apakah proses baru dapat selesai tepat waktu dan sesuai anggaran, kemudian apakah sistem kerja yang baru bisa diterapkan dengan baik, dan yang terakhir apakah perubahan yang dibuat tidak merepotkan kegiatan bisnis yang berjalan. Kemudian topik pada layanan dan dukungan ada layanan pengantara dan dukungan, kemudian dukungan proses penyusunan dan pengolahan sistem aplikasi. Di dalamnya terdapat pertanyaan apakah layanan IT yang diberikan sesuai dengan prioritas bisnis, apakah biaya IT dapat dioptimalkan, apakah pekerja mampu menggunakan sistem IT lebih produktif dan aman, dan apakah keamanan, integritas, dan ketersediaan sudah pada tempatnya. Kemudian dikontrol dan evaluasi, topiknya adalah penilaian overtime, jaminan pengiriman, kemudian sistem pengendalian manajemen yang sistem pengendalian manajemen kesalahan, dan yang ketiga pengukuran pekerjaan. Nah, di dalamnya terdapat pertanyaan seperti dapatkah IT mendeteksi suatu permasalahan sebelum semuanya terlambat, dan apakah jaminan kemandirian yang diperlukan dapat memastikan bidang-bidang kritis bisa beroperasi dengan yang diharapkan. Kerangka kerja atau framework COVID. Yang pertama, mengamankan aset sistem informasi. Yang kedua, efektivitas sistem, efisiensi sistem. Yang keempat, memberikan dan mengelola ketersediaan layanan sistem informasi atau availability. Yang kelima, menjaga kerahasiaan. Kemudian meningkatkan kehandaan. Yang ketujuh, menjaga integritas data. Dan yang kedelapan, menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku saat ini, baik itu dari internal dan eksternal organisasi atau entitas. Yang pertama, mengamankan aset sistem informasi. Aset sistem suatu entitas seperti perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, sumber daya manusia, file, data, dan fasilitas teknologi informasi lainnya harus dijaga dengan sistem pengendalian internal yang baik agar tidak terjadi misefektivitas dan penyalahgunaan aset entitas. Dengan demikian, sistem pengamanan aset sistem informasi merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh entitas. Yang kedua, efektivitas sistem. Efektivitas sistem informasi entitas memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan usaha atau bisnis. Nah, suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif bila sistem informasi memberikan manfaat dan ketepatgunaan teknologi informasi dalam operasi dan administrasi.
Yang ketiga, efisiensi sistem. Efisiensi menjadi sangat penting ketika sumber daya kapasitas yang dimiliki oleh entitas terbatas. Jika cara kerja dari sistem aplikasi komputer menurun, maka manajemen dalam hal ini mewakili entitas harus mengevaluasi apakah efisiensi sistem masih memadai atau harus menambah sumber daya. Karena suatu sistem dapat dikatakan efisien jika sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan user dengan sumber daya informasi yang minimal. Yang keempat, memberikan dan mengelola ketersediaan layanan sistem informasi atau bisa disebut availability, berhubungan dengan ketersediaan dukungan atau layanan teknologi informasi. Teknologi informasi hendaknya dapat mendukung secara berkelanjutan terhadap proses usaha atau bisnis entitas. Dan makin sering terjadi gangguan atau sistem downtime, maka berarti tidak ketersediaan sistem rendah. Yang kelima, menjaga kerahasiaan. Fokus kerahasiaan di sini adalah perlindungan terhadap informasi dan supaya terlindung dari akses dari pihak-pihak yang tidak berwenang dan bertanggung jawab. Yang keenam, meningkatkan kehandalan. Berhubungan dengan kesesuaian dan keakuratan bagi manajemen dalam pengelolaan organisasi, laporan, dan pertanggungjawaban. Yang ketujuh adalah menjaga integritas data atau data integrity adalah salah satu konsep dasar sistem informasi. Data memiliki atribut-atribut seperti kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan. Jika integritas data tidak dipelihara, maka suatu entitas tidak akan lagi memiliki informasi atau laporan yang benar. Bahkan entitas dapat menderita kerugian karena pengawasan yang tidak tepat atau keputusan-keputusan yang salah. Kemudian menjaga integritas data, fokus utama yang membuat data berharga bagi entitas dan pentingnya untuk menjaga integritas data adalah makna penting data atau informasi bagi pengambilan keputusan adalah peningkatan kualitas data sehingga dapat memberikan informasi bagi para pengambil keputusan. Kemudian nilai data bagi pesaing entitas, jika data tersebut berguna bagi pesaing, maka kehilangan data akan memberikan dampak buruk bagi entitas. Yang kedelapan, menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku. Menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku saat ini, baik itu internal dan eksternal organisasi atau entitas. Ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, baik itu di dalam dan di luar entitas, memberikan dampak positif dan bernilai tambah guna memberikan keyakinan yang cukup bagi para pihak yang berkepentingan. Entitas, khususnya para regulator, bahwa entitas menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tidak meniadakan prinsip biaya manfaat dalam melakukan kegiatan atau usaha bisnis entitas, khususnya kegiatan teknologi informasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.